Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kuliah online mata kuliah advokatur, pertemuan yang ke-12, yaitu praktik membuat surat gugatan, bagian pertama. Gugatan pada prinsipnya secara tertulis, namun kalau para pihak tidak bisa baca tulis atau buta huruf, gugatan dapat diajukan secara lisan ke Ketua Pengadilan Agama atau dilimpahkan kepada hakim untuk disusun gugatan, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama atau hakim yang ditunjuk. Orang bisa baca tulis dapat menyampaikan gugatannya secara lisan ke pengadilan agama dengan menyampaikan maksudnya kepada petugas pengadilan agama untuk dibuatkan gugatan oleh yang bersangkutan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan. Gugatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan gugatan yang dibuat oleh kuasa ditandatangani kuasanya. Isi gugatan secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, keluarga negaraan. Pencantuman nama lengkap, gelar, panggilan atau alias, alamat harus terang dan jelas, terutama penyebutan alamat tergugat agar mudah pemanggilan dan tergugat mempertahankan hak-haknya. Umur dicantumkan dalam kaitannya apakah para pihak cakap melakukan perbuatan hukum. Pencantuman agama erat kaitannya dengan pihak yang berperkara di pengadilan agama, yaitu orang-orang yang beragama Islam. Pekerjaan dan kewarganegaraan dapat dicantumkan untuk mempertegas identitas para pihak. Yang kedua, uraian kejadian atau posita. Berisi uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi reh feitum, dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan reh gronden. Posita disebut juga fundamentum petendi. Posita gugatan dibuat dengan ringkas, jelas dan terinci mengenai dalil-dalil yang berhubungan dengan perkara. Antara posita satu dengan posita yang lainnya harus sinkron dan tidak boleh bertentangan. Posita yang satu sama yang lainnya saling bertentangan akan mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau obscur libel. Yang ketiga, permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan atau penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat dalam putusan perkara. Tuntutan yang diminta untuk diputuskan harus berdasarkan posita yang diuraikan. Tuntutan yang tidak berdasarkan posita sebelumnya mengakibatkan tuntutan tidak diterima atau tidak dikabulkan. Posita yang diuraikan ternyata tidak diajukan tuntutan, maka gugatan akan menjadi sia-sia karena hakim tidak berwenang memutus apa yang tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara. Tuntutan terdiri dari dua hal, yaitu tuntutan primer dan tuntutan subsidiar. Tuntutan primer adalah tuntutan yang merupakan tuntutan terhadap gugatan pokok, sedangkan tuntutan subsidiar adalah tuntutan yang merupakan tuntutan alternatif atau pengganti
yang biasanya tuntutan subsidiar dirumuskan dengan mohon putusan yang seadil-adilnya. Secara sistematis, susunan gugatan sebagai berikut. Yang pertama, nama kota di mana gugatan dibuat berikut tanggalnya. Yang kedua, alamat ketua pengadilan agama yang berwenang memeriksa perkara. Ketiga, identitas para pihak berikut penegasan kedudukan para pihak sebagai penggugat atau tergugat. Yang keempat, posita. Yang kelima, tuntutan atau petitum. Yang terakhir adalah 6, tanda tangan penggugat atau kuasanya. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada bagian kedua. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.